eh, pengenalan pengantar dan pengenalan mata kuliah instrumentasi biomedis. Ya, di sini kita bertim ada 3 orang, Ibu, Prof. Aisyah, sama untuk sementara ini ya, sama Prof. Eti Rizal. Tapi nanti ke depannya mungkin sedikit ada perubahan formasi timnya dengan mungkin dengan salah satu dosen dosen baru yang baru masuk ke prodi S1 biomedis. Prof. Aisyah yang kedokteran nuklir. Jadi terkait dengan alat-alat yang menggunakan eh, punya bersumber dari energi nuklir ataupun seperti radioisotop. Nah, itu Prof. Aisyah yang nanti akan memberikan ya. Terkait dengan instrumentasi biomedis ini kita ada pokok pembahasannya, ada pendahuluan klasifikasi instrumen biomedis, kemudian karakterisasi daripada instrumentasi biomedis. Nah, instrumentasi biomedis ini sebenarnya gabungan dari teknik biomedis atau biomedical engineering dan elektronika kedokteran. Nah, jadi kalau teknik biomedis ini di beberapa universitas seperti di ITB itu sudah ada prodinya ya, ITS, ITB, kemudian 4 dia sudah ada teknik biomedisnya. Jadi mereka lebih ke membuat peralatan-peralatan yang akan mendukung nanti ke dalam pemeriksaan-pemeriksaan medis. Nah, kedokteran, elektronika kedokteran ini kalau di eh, dulu ada wacana untuk membuka vokasi daripada elektronika kedokteran. Jadi dia lebih ke pendidikan vokasi. Jadi ada waktu itu satu yang ada di Indonesia baru dan waktu pemerintahan dari Wisma Arif itu rencana dibuka D3 ya. Jadi kalau vokasi itu D3, D4 untuk elektronika kedokteran. Tapi nggak jadi ya karena sudah ada biomedis. Dan untuk mata kuliah pendukung instrumentasi biomedis ini dan terkait dengan teknik biomedis, biomedical engineering itu sebenarnya dasarnya salah satunya adalah seperti biomaterial ya. Ya nanti eh, mungkin di semester 4 kemarin ya, biomaterial dengan Dokter Roni itu dokter ortopedi sama Dokter Rizky dan Ibu Novia membuat eh, membuat tujuan nanti membuat explan untuk mengganti yang terkait dengan apa untuk eh, kasus-kasus patah tulang, fraktur, ya. Itu bahan materialnya, biomaterialnya itu yang coba kita. Nah, sebenarnya kalau lebih ke untuk nanti ke depannya, ini Prodi juga akan mencoba mengembangkan eh, biomedical engineering. Nah, untuk sementara ini, kuliah biomedical engineering ini kita masukkan ke dalam mata kuliah pilihan yang ada di salah satu daripada 20 mata kuliah yang ada di prodi 1 biomedis. Nah, di mana untuk instrumentasi biomedis ini merupakan multidisiplin ya, dari ilmu sains, ilmu teknologi, dan ilmu teknik yang nanti membantu pelaksanaan untuk prosedur kedokteran. Jadi nanti terkait dengan membuat alat-alat, misalnya alat rapid test, alat untuk deteksi cepat, kemudian mungkin membuat alat misalnya eh, berupa seperti semacam alat sebesar lempeng logam, kayak seperti uang. Nah, itu digunakan untuk mobile elektrogram untuk orang untuk mencek untuk mencek eh, kondisi daripada jantung. Nah, ini kemarin Ibu sempat membacanya itu di satu jurnal itu pembuatan seperti pena ya. Dia seperti pena tapi dia memiliki sensor untuk mendeteksi fungsi daripada jantung. Kemudian juga membuat misalnya bahan-bahan material benang ya, benang jahit yang nanti akan
berupa bahan bio yang akan melebur secara polimer bersama dengan jaringan kulit. Kemudian juga berupa apa nih seperti implan untuk eh, pada kondisi-kondisi kelainan tulang ya, ada gangguan pada tulang. Nah, ini yang nantinya tidak akan dibuka lagi ya. Nah, kalau sekarang ini kan kalau masang pen itu kan dibuka lagi kan. Setelah dipasang, kemudian sudah bagus kondisi apanya, itu dibuka lagi. Nah, kedepannya itu nanti tidak berupa dengan dibuka lagi, dia akan berupa matriks polimer yang akan memang serupa dengan material tulang nantinya. Nah, itulah terkait dengan ekspektasi biomedis ini nanti ke depannya. Nah, gabung daripada teknik dan ilmu medis, ya, ilmu kesehatan, ilmu medis. Nah, ini yang menghasilkan peralatan-peralatan yang akan menunjang nanti di dalam pemeriksaan-pemeriksaan atau menunjang nanti di dalam penyembuhan daripada si pasien. Nah, dasar instrumentasi biomedis ini memerlukan ilmu dasar seperti matematika, kimia, fisika. Kenapa? Seperti matematika nanti ya. Jadi ada mungkin semacam hitungan-hitungan, misalnya untuk membuat peralatan yang ergonomis ya, yang nyaman digunakan. Nah, itu ada hitungan matematika, ada berapa panjangnya, kemudian materialnya dari bahan kimia, apakah berupa polimer, apakah nanti berupa biopolimer. Nah, kemudian dari segi fisikanya mungkin daripada ketahanannya, ya kekuatannya, kemudian berapa besar pori daripada biopolimer tadi. Nah, itulah ilmu-ilmu dasar yang diperlukan. Nah, untuk biologinya nanti terkait dengan bahan bio tadi ya, biopolimer tadi, bagaimana nanti dia bisa menyatu dengan jaringan pada tubuh. Berarti ada bahannya serupa, bahan bionya serupa yang sama dengan yang ada pada tubuh kita. Untuk dasar tekniknya di sini diperlukan adalah teknik elektro ya. Karena nanti ya untuk membuat peralatan tentu diperlu eh, orang-orang elektro, kemudian orang teknik mesin, kemudian komputer, ilmu kendali dan mekanika. Jadi seperti arsitektur nggak akan diperlukan di sini ya, ataupun teknik teknik sipil ya. Karena di sini diperlukan bidang disiplin ilmu tekniknya tertentu. Nah, kemudian bidang lainnya mungkin yang akan menunjang misalnya seperti manajemen risiko, kemudian kenyamanan, kemudian friendly user penggunaan peralatannya, dan dari segi agama juga ya. Apakah ini dibolehkan misalnya dalam penggunaan implan yang dimasukkan ke dalam tubuh. Nanti masih ada beberapa juga yang masih kontroversi ya dari segi agama kita. Nah, berdasarkan klasifikasi instrumentasi biomedis ini berdasarkan sampelnya ya. Apakah nanti sampel yang akan dilakukan pemeriksaan tersebut berupa jaringan atau berupa bahan kimia yang dimasukkan ke dalam jaringan ke dalam saluran darah atau berupa darah itu sendiri ya. Kemudian berdasarkan sistem organnya. Jadi peralatan-peralatan medis ini juga ada berdasarkan sistem organnya. Misalnya alat untuk pemeriksaan bagian mata itu berbeda dengan alat untuk pemeriksaan fungsi jantung. Ya, jadi berdasarkan fungsi organnya. Kemudian bidangnya apa? Ya, karena kita di sini bidang medis, tentu ini sangat berkaitan dengan bidang kedokteran. Nah, fungsinya apa nanti? Apakah untuk diagnosis, apakah untuk riset, ataupun untuk memproduksi? Ya, sama dengan tujuannya nanti apakah untuk tujuannya untuk riset, apakah untuk diagnostik, apakah untuk memproduksi. Jadi peralatan-peralatan medis ini atau pemeriksaan-pemeriksaan, nah itu ada kategorinya juga. Apakah ini untuk diagnosis, apakah untuk hanya untuk riset? Karena itu berbeda ya daripada grade-nya. Grade yang paling tinggi adalah untuk diagnostik karena ini sudah terkait dengan eh, pelayanan pada pasien.
Oh, ini mata kuliah Ibu kayaknya bentar. Bentar. Eh, nah untuk apa-apa nanti kriteria peralatan medisnya yang akan disampaikan, ntar Ibu akan tampilkan. Hmm. Ya, eh, mungkin untuk pengantar juga cukup, tapi nanti Ibu akan tampilkan terkait dengan topik-topiknya. Jadi kita nanti ada 14 topik yang akan diberikan. Jadi mungkin untuk menjelang sebelum sebelum UTS, kita nggak ada UTS ya, karena ini terkait dengan kuliah yang terintegrasi dengan magang. Jadi kita sampaikan kepada dosen-dosennya ini lebih seperti kurikulum outcome based. Jadi tidak ada UTS UAS-nya, tapi berupa diskusi FGD ataupun penugasan, presentasi, dan lain-lain. Nah, sekarang untuk apa-apa saja nanti. Nah, untuk Ibu itu terkait dengan pengantar instrumentasi biomedis seperti yang kita laksanakan sekarang ini. Kemudian nanti dengan Ibu juga prinsip dasar instrumentasi dan sistem aplikasi terkait biomedis berbasis riset. Jadi ada peralatan-peralatan instrumen dan aplikasi yang digunakan untuk untuk keperluan riset. Jadi itu berbeda dengan keperluan untuk diagnostik nantinya. Nah, Prof. Eti di minggu ketiga, eh, kalau kalian kosong, kalian boleh nanti mengaturnya, misalnya seperti sekarang ya, Rabu malam, ya kalau dosennya juga bisa, atau sesuai dengan jadwal Sabtu Minggu, ya. Kalau Prof. Eti nanti mulai dia ke instrumentasi berbasis fotometri. Jadi di sini akan dipelajari tentang hukum Lambert-Beer. Fotometri ini adalah eh, peralatan dasar untuk spektrofotometri. Ya, dia berbasis serapan cahaya, warna yang dibentuk dari berapa konsentrasi dari zat atau bahan yang akan diuji di dalam sampel tersebut, dalam cairan tersebut. Nah, nanti contoh Nah, jadi nanti aplikasi instrumennya ini lebih nanti presentasi nanti juga dengan Prof. Aisyah, itulah digabungkan saja nanti setelah UTS juga nggak apa bisa ya. Nah, contoh aplikasinya nanti ini lebih ke Prof. Eti. Jadi mungkin kalian ditugaskan memilih salah satu alat yang berbasis fotometri ya. Misalnya spektrofotometri. Apalagi yang berbasis fotometri yang sudah dipelajari, yang sudah digunakan di lab biomedik itu. Nah, untuk mengukur konsentrasi DNA RNA apa namanya? Nanodrop gitu. Nanodrop. Ya, nanodrop. Ya, nanodrop itu juga berbasis daripada fotometri. Ya, yang digunakan untuk menentukan konsentrasi DNA, RNA, dan protein. Ya, jadi nanti silakan dipilih. Nah, fotometri ini nanti spektrofotometri ini juga bermacam-macam.
Nah, ada lagi yang dilihat biomedik. Apa lagi? Dilihat biomedik. Ada dilihat biomedik peralatannya di tempat imunologi apa itu alatnya? Bisa reader, Bu. Ya, ELISA. ELISA reader itu adalah berbasis fotometrik itu. Karena dia serapan UV visible. Nah, jadi walaupun namanya lain-lain, tapi prinsip dasarnya sama. Nanodrop, spektrofotometer yang digunakan pada partikum-partikum di biokimia yang sudah berlalu. Kemudian yang di lab biomedik, nah itu fotometri. Ya, ELISA juga. ELISA itu sebenarnya reaksi biokimianya, tapi yang akibat reaksi tadi kan adalah pembentukan warna, kompleks warna. Nah, kompleks warna inilah yang akan diukur oleh alat. Ya, oke. Itu kalau yang tempat kita ya. Ada lagi berbasis fotometri yang bukan cahaya tampak, bukan UV phase. Apa namanya? Tempat kita ada, tapi di berbasis chemiluminescent. Serapan warna, tapi pada panjang gelombang yang berbeda. Itu yang chemiluminescent Glomex yang ada di lab biomedik itu juga berbasis fotometri itu. Ya, cuma bukan pada panjang gelombang UV visible. Panjang gelombangnya beda lagi. Jadi banyak ya bentuk-bentuk daripada peralatan-peralatan biomedis yang berbasis daripada fotometri ini. Banyak lagi itu ya. Oke. Kemudian nanti di Prof. Aisyah itu instrumentasi berbasis elektron dan radioisotop. Nah, contohnya seperti ya, kalau berbasis radioisotop, misalnya pernah mendengar alat gamma counter. Gamma counter itu di lab biokimia itu dulu digunakan untuk pemeriksaan T3 T4 ya, untuk orang-orang yang hipertiroid ya. Kitnya itu menggunakan radioisotop I123. Nah, cuma karena dia kitnya itu ada maksudnya, berbasis radioisotop sehingga tidak tahan lama ya karena dia ada masa half time-nya kan. Sehingga tidak pelajaran fisika SMA. Masa paruh waktu. Ada radioisotop itu kan ada masa paruh waktunya kan. Nah, jadi kit eh, masih juga digunakan tapi sudah dimodifikasi ya. Yang gamma counter yang ada di biokimia itu sudah versi old fashion dah, udah lama. Tapi kitnya juga berbasis radioisotop itu pemeriksaan T3 T4 untuk orang-orang yang tiroid dan hipertiroid. Oke. Kemudian berbasis elektron. Nah, salah satunya adalah mikroskop bisa juga. Ya, dan peralatan-peralatan di kedokteran nuklir. Nanti nih Prof. Aisyah gaweannya untuk mempelajarinya nanti. Yang memberikan sedikit pengayaan ya. Dan diskusi nanti mungkin konfirmasi daripada pengayaan diberikan oleh beliau kepada mahasiswa. Kemudian nanti, nah instrumentasi berbasis imaging, bertarget organ. Nah ini salah satunya juga eh, seperti apa nih? eh, CT scan ya. Kemudian apa nih yang untuk ronsen ya. Nah, ini peralatan instrumentasi yang berbasis imaging bertarget organ. Kemudian apa lagi? Ronsen, kemudian apa tadi yang CT scan
ya, yang melihat itu yang di otak, ya itu peralatannya nanti ya. Nah, selanjutnya diskusinya lagi. Jadi di sini mungkin diminta ada mahasiswa presentasi perwakilan terkait dengan peralatan yang berbasis imaging ini. Nah, untuk instrumentasi biomedis berbasis mikroskopi, nah ini sama Ibu nanti terkait dengan mikroskop Bu, berbagai macam. izin bertanya, Bu. Ibu lagi Ya. share screen, Bu? Eh, tadi sudah Ibu stop ya? Bentar. Iya, Bu, belum Belum, kelihatan. belum lupa itu. Ah, sudah, Bu. Makasih, Bu. Ya. Untuk berbasis mikroskop nanti Ibu akan melihatkan berbagai macam bentuk mikroskop yang digunakan dari yang mikroskop yang biasa, sederhana, kemudian sampai ke live imaging nanti. Jadi bisa diamati bagaimana pembelahan sel atau bagaimana proses ini bisa juga digunakan untuk apa nih untuk di bidang objin ya, melihat eh, secara apa nih secara in vitro pembuahan. Kemudian instrumen berbasis diagnosis dan riset seluler. Nah, ini nanti contohnya seperti ELISA reader ya. Kemudian hematoanalyzer. Nah, itu contoh alat instrumentasi biomedisnya yang mendukung terkait dengan pemisahan-pemisahan berbasis seluler, yaitu pemisahan-pemisahan yang dari bahan-bahan cairan biologis yang ada pada tubuh. Ini diskusinya juga sama Ibu. Nah, Prof. Eti nanti implementasi berbasis diagnosis dan riset molekuler. Salah satunya adalah PCR di sini ya. Mungkin juga nanti ditambah dengan seperti eh, jenis PCR yang terbaru ya, seperti drop PCR dan lain-lain. Nah, ini nanti instrumentasi berbasis spektrofotometri dalam lingkup pendeteksian fluoresen. Nah, ini fluoresensi fluorometer ini ya. Fluorometer eh, spektrofotometer yang menggunakan panjang gelombang fluoresen. Jadi nanti dihasilkan dia tidak berwarna. Maksud Ibu dia tidak akan menghasilkan warna tapi ada pendarannya nanti yang kalau kita lihat secara apa ya pada saat agak kondisi ruangan gelap itu akan nampak sedikit ya warna pendarannya. Nah, ini nanti saya akan sampaikan oleh Bu Eti dan diskusi FGD-nya. Jadi kita tidak ada nanti UTS UAS-nya karena di sini nilai daripada mahasiswa itu dari laporannya per orang. Jadi bisa dipilih dari satu topik yang diberikan. Kemudian keaktifannya pada saat diskusi. Nah, itu aja nanti nilai daripada kalian. Soalnya kenapa? Eh, kita ini kan belum berbasis full OB. Ya, jadi sempat kakak cuttingnya menanyakan itu kalau di fakultas lain itu nggak kuliah, Bu. Ya, memang nggak kuliah. Tapi karena mereka sudah kurikulumnya sudah berbasis OB. Nah, kita belum full OB sehingga diperlukan eh, backup ya nilai dari mata kuliah yang terintegrasi di dalam magang tersebut. Jadi kalau seandainya seperti eh, kemarin ya, nah untung kita ada perkuliahan tatap muka secara online, kemudian ada nilai yang kita bawa dosennya, sehingga nilai itulah yang dimasukkan dalam terintegrasi tadi. Nah, karena kita full belum full kurikulum OB. Jadi mohon dipahami karena untuk kuliah semester 6 ini lebih ke bentuk diskusi ataupun paling dosen tuh lebih ke kayak seperti di Pendok ya, kuliah pakar aja, kuliah pengantar saja. Jadi bukan bentuk kuliah yang seperti kita biasa di semesteran, tapi ini kuliah pengantar saja terkait dengan
topik-topik yang akan masuk di dalam implementasi biomedis ini. Oke, mungkin itu saja pengantar dari Ibu untuk pertama kali ini. Ada yang mau ditanyakan? Kuliah untuk mata kuliah mana yang sudah mulai, Kesa? Alfon? Izin Bu, kalau untuk yang udah ada mulai ada komunikasi sama bioanalisis Bu. Oke. Bioentrepreneurship jangan enggak masuk semester sekarang deh ya. Udah tahu kan? Ya, jadi masuknya nanti di semester 7 nanti. Entrepreneurship-nya. Soalnya kita kalau tahun kemarin ya UNAN itu kan juga dalam masa apa ya? eh, Tahun kemarin kita tidak ada mata kuliah UNAN yang seperti yang ini yang kita suruh ambil ini ya. Nah, itu juga baru disusun oleh tim UNAN MBKM-nya. Jadi siapapun yang MBKM, apakah itu dalam kategori misalnya asisten riset ataupun dalam kategori asisten magang sertifikat, itu mesti wajib mengambil mata kuliah di UNAN. Nah, ini juga tahun sekarang baru seperti itu. Tahun sekarang nggak ada seperti itu. Nah, istilahnya di UNAN sendiri pun belum fix ya terkait dengan MBKM ini. Karena mereka masih melakukan masih melakukan perubahan-perubahan yang tentu ya ada tujuannya ya bagi pihak pengelola di UNAN kenapa ini wajib diambil. Ya sebenarnya kalau kita lihat misalnya asistensi riset tersebut, nah itu secara global kan sebenarnya sudah masuk di dalam seperti yang teman-temannya yang di BRIN ya ataupun nanti yang akan di labor-labor penelitian itu kan otomatis sudah terlaksana tapi tidak disebutkan. Nah, tahun kemarin juga seperti itu ya. Tahun sekarang sudah disebutkan ya dalam bentuk mata SKS-nya ya. Jadi mohon di, dipahami ya. Di UNAN sendiri pun juga masih ada perubahan apalagi kita. Oke, kalau tidak ada lagi boleh kita tutup. Reza, karena ini berupa kuliah pengantar saja terkait dengan mata kuliah instrumentasi biomedis ini. Nah, untuk yang sebenarnya tahun sekarang ini sebenarnya 3 SKS. Jadi satu SKS lah nanti nilai daripada itu tadi sebenarnya kan instrumentasi biomedis ini ada praktikumnya ya, tapi kita melakukan tidak idealnya kan memang ada kunjungan atau melihat peralatannya, kemudian bagaimana cara kerjanya. Nah, ini nanti dipulangkan kepada mahasiswa untuk mengambil salah satu model daripada peralatan biomedis, dokumentasi biomedis di tempat magangnya. Nah, ini yang jadikan nanti seperti artikel mini review terkait dengan peralatan tersebut. Ya, itu tugas akhirnya nanti itu akan masuk ke dalam nilai praktikumnya. Ya, oke. Kalau tidak ada lagi, tidak ada. Izin Bu, Apa Dava? sebelumnya Dava izin bertanya Bu. Jadi kan terkait mahasiswa yang akan dikirimkan sebagai delegasi untuk bertemu dengan delegasi UTM Bu. Oh ya, Apakah itu diambil langsung hanya dari angkatan 21 saja atau bagaimana Bu? enggak ada angkatan 20, Ibu minta 10 sampai 15 maksimal. Nah, yang Berarti per tiap angkatan 10 sampai 15 maksimal ya Bu? angkatan 20 sama 21 aja. Oh, Karena kalau angkatan 22 dan 23 kan mereka full kuliah. Kalau angkatan 20 kan agak free ya, karena hanya penelitian saja lagi. Angkatan 21 mungkin ada beberapa yang kayak di rumah sakit yang mestinya belum eh, ikut ya dalam magang bisa tuh difulkan. Kemudian yang di rumah sakit UNAN mungkin bisa dibantu diberdayakan atau perlu surat izin rumah sakit UNAN. Di rumah sakit Unan kebetulan kami udah jalan minggu ketiga Bu dan juga lumayan
banyak dari teman-teman yang ngerjain di pagi hari, Bu. Itu apakah nggak dibagi aja dengan teman-teman yang ada di CTI dan juga di Profdem juga, Bu? Ya, nanti gini aja, mana yang lebih free di CTI juga, maksudnya lebih lapang waktunya yang teman-teman di CTI, nak. Mungkin boleh teman-teman yang Yang dari CTI sudah CTI sudah teman-teman. sudah misalnya sudah masuk per hari. Yang CTI siapa? Siva CTI, Bu. Ya, kita gimana? Bisa nggak nanti 5 orang sampai ya nanti yang Agnes sama Safia tuh free itu kan karena mereka belum itu masih dalam pengurusan magang ya. Tambah nanti lebih kurang maksimal, pokoknya maksimal 10 orang lah. Bisa ya yang CTI sama yang ke UATM ya. Besok jam 9:30 di Gedung Risma di Limau Manis. Oke, ada lagi? Nah, kalau tidak ada nanti kalau jika ada tingkat nanti tambahnya nanti di WA aja Ibu ya. Oke, sekian saja pengantar untuk mata kuliah instrumentasi biomedis pada pertemuan pertama kali ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tolong screenshot absennya.